Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Zena TV, perwakilan dari kaum rebahan sampai mati. Sebuah film berjudul Das Bunny tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang pembunuh atau mantan pembunuh bayaran yang mendapat klien bocah cilik ingusan yang disewa khusus untuk menghabisi monster imajinasinya. Seperti apa ceritanya? Langsung saja pasang handset, keraskan suaranya, ambil cemilan dan buka celana dalam. Selamat menonton, dan cikidau! Cerita diawali dengan memperlihatkan debu yang terbawa angin dari luar masuk ke dalam kamar seorang anak kecil tepat di bawah kolong kasurnya, di mana debu itu seolah membentuk karakter seekor kelinci yang mengeluarkan suara seperti menggeram. Dan tiba-tiba, tak lama muncullah ayah dan si ibu gadis kecil yang datang untuk memeriksa si bocil yang bernama Aurora, pun memperingatkan ibunya agar jangan menginjak lantai karena itu bisa membangunkan monster di bawah kolong kasurnya. Yang ketika si ibu memeriksa ke bawah, tidak ada apa-apa di sana. Yakin jika di kolong kasurnya ada monster, Aurora pun tidur di balkon luar kamarnya, tepat saat ada bintang jatuh. Di situ ia langsung berdoa, meminta agar dikirimkan seseorang yang dapat mengusir monster di kolong kasurnya. Dan dengan petunjuk seekor kunang-kunang atau seekor serangga kecil bercahaya, Aurora mendapati seorang pria parubaya yang dia yakini dapat mengusir monster tersebut. Dia bernama John, salah satu tetangga penghuni apartemen yang kamarnya kebetulan berhadapan-hadapan langsung dengan kamar tempat tinggal Aurora, di mana dia pura-pura ikut satu lift dengan John, hanya untuk melihat dari dekat seperti apa sosok pengusir monsternya. Ketika larut malam tiba, Aurora masih saja mengamati si John yang saat itu kebetulan sedang pergi keluar. Bahkan Aurora sampai nekat pergi keluar hanya untuk mengikuti si John dari belakang. Kebetulan malam itu bertepatan dengan digelarnya acara perayaan khas Cina, yang memang apartemen tempat Aurora tinggal berada di distrik pecinan Cina. Bermodalkan topeng yang dia temukan di dalam tempat sampah, Aurora pun terus mengikuti si John dari atap gedung sampai akhirnya. Dan ya, John ternyata adalah mantan pembunuh bayaran yang sedang diincar oleh sekelompok penjahat tak dikenal, di mana Aurora yang menyaksikan dari atas pun seolah-olah melihat John sedang bertarung melawan naga, yang padahal itu hanyalah barongsai yang para penjahat kenakan sebagai kamuflase. Sehingga sampai sini bisa disimpulkan bahwa Aurora adalah seorang bocah yang punya imajinasi tinggi dan sering melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan realita. Selesai menghabisi orang-orang yang memburunya, John pun pulang ke apartemen dengan Aurora yang masih mengikutinya dari belakang. Di mana saat John masuk ke dalam lift, ia tak sengaja menjatuhkan setetes darah yang langsung dia bersihkan menggunakan kaki. Dan hal kecil ini cukup untuk membuktikan bahwa John adalah sosok pembunuh proporsional yang sudah sangat-sangat berpengalaman. Ternyata sedari tadi, John sudah tahu jika dirinya sedang diikuti, namun memilih untuk berdiam diri. Karena ketika Aurora sedang masuk ke dalam kamarnya, John terus mengawasi dari seberang untuk memastikan itu bukan ancaman. Waktunya tidur, Aurora selalu ketakutan dengan monster yang ia yakini sering muncul dari lantai kolong kasurnya. Sehingga sang ayah pun mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa semua ketakutan Aurora sudah ia simpan di dalam saku dan nanti akan dibuang ke perkebunan sawit. Yang tepat saat ayah dan ibu keluar dari kamar, tiba-tiba... Dan ya, entah ini asli atau sekedar halusinasi, sebagai bocil seumuran Aurora, imajinasi seperti itu sangat wajar sekali. Namun ketika monster imajinasinya memakan ayah dan ibu, sampai teriakannya terdengar asli, itu sudah merupakan imajinasi yang keterlaluan. Dan keesokan paginya ketika sudah bangun, Aurora yang takut ninjak lantai pun memanfaatkan boneka gajah yang ada rodanya untuk berkeliling ruangan. Dari kondisi kamar ayah dan ibu yang sudah berantakan, serta keberadaan mereka yang menghilang, kita mungkin akan mulai percaya jika monster yang Aurora yakini adalah memang benar-benar nyata dan asli. Seharian sendiri tanpa memberitahu orang lain tentang menghilangnya ayah dan ibu, Aurora memberanikan diri kembali ke dalam rumah dengan tetap menjaga aturan penting untuk tidak menginjak lantai, di mana saat sedang naik ke atas kasur, Aurora tak sengaja menjatuhkan sebutir anggur yang ia gigit di mulutnya. Dan ketika sedang melepaskan sepatu, Aurora kembali tak sengaja menjatuhkan sepatunya ke lantai, sehingga
Takut. Aurora pun melemparkan selimut untuk menutupi lubang tersebut. Tapi tebak apa yang justru terjadi? Dan ya, itu ternyata tidak lebih dari hanya mimpi buruk Aurora yang sudah keterlaluan dalam berimajinasi. Namun menghilangnya ayah dan ibu itu adalah asli dan masih menjadi misteri. Yakin jika mereka dimakan oleh monster, Aurora pun nekat pergi ke gereja untuk mencuri uang sodako para jemaah demi bisa menyewa jasa si John mengusir monster di rumahnya. Tanpa pikir panjang, Aurora langsung mendatangi si John di kamarnya dan dengan terang-terangan ingin menyewa jasanya untuk membunuh monster. Setelah berdialog panjang terkait obrolan monster yang tidak nyata, Aurora pun mengajak si John ke kamarnya untuk melihat sendiri seperti apa bekas si monster memakan kedua orang tuanya. Dari peluru yang John temukan di atas karpet dan goresan panjang yang terdapat pada dinding, sudah jelas bisa dipastikan 100% jika orang tua Aurora sudah dibunuh oleh kelompok penjahat yang sedang mengincar si John. Kemungkinan besar para penjahat itu salah masuk kamar dan sudah kepalang melihat wajah mereka ketahuan. Sehingga itulah alasan kenapa ayah dan ibu Aurora langsung dihabisi. Generally, when something is eaten, there's blood. Air gun go off? Untuk peluru yang ditemukan, kemungkinan itu adalah bentuk perlawanan yang ayah Aurora lakukan. Begitu pula dengan goresan pada dinding. Mereka berdua tampaknya sempat berusaha membela diri sewaktu para penjahat sedang melakukan eksekusi. We have neighbors. No one heard this. Selesai melihat TKP, Aurora tetap kekeh memberikan sejumlah uang untuk John mau mengusir monster tersebut. Sehingga itu membuat John menjadi bingung sendiri. Karena mau menjelaskan kejadian yang sebenarnya juga percuma saja. Aurora masih bocil, mau pura-pura percaya bahwa orang tuanya dimakan monster, juga malah akan membuat si John ribet sendiri. Karena itu hanya ada dalam imajinasi dan isi kepala si Aurora saja. Oh, go on, little girl. John pun mendatangi sebuah restoran untuk menemui mantan bosnya yang bernama, kita panggil saja si Madam. Di situ John menjelaskan terkait kejadian yang menimpa orang tua Aurora, bahwa para pemburu yang mengincarnya sudah salah masuk kamar dan melenyapkan korban yang sebenarnya tidak perlu. That monster got the wrong apartment. Girl didn't see anything, they let her live. Tak hanya menjelaskan kronologi yang sebenarnya, John juga menjelaskan tentang si bocil Aurora yang meyakini jika kedua orang tuanya dimakan oleh monster. Sehingga dengan nada bercanda, Madam pun menjawab bahwa monster yang sesungguhnya adalah si John itu sendiri. She saw monsters. She believed in monsters. You're a monster. Sebagai mantan pembunuh bayaran terbaik di masa lalu, John punya banyak sekali musuh yang ingin menghabisinya. Yang muncul kemarin malam hanya sebagian kecilnya saja, karena kedepannya akan semakin banyak orang yang memburunya, sehingga untuk mengantisipasi terbongkarnya penyamaran si John Madam, akan mengirim 2 pembunuh untuk menghabisi Aurora, yang dianggap sebagai saksi kunci yang dapat mengarahkan mereka kepadanya. Certainly, if not at least, arguably dead. Maybe died anyway. Feeder moved on. Tak tega membiarkan Aurora mati, John memutuskan untuk menyelamatkannya dengan cara masuk ke dalam apartemennya. Dengan mengaku akan menghabisi monster, John pun naik ke atas plafon untuk menunggu kedatangan 2 pembunuh tersebut. Yang tepat saat ia naik ke atas plafon dan tak sengaja menjatuhkan pisaunya tiba-tiba. John nyaris mati ketika si pembunuh mencekik lehernya. Namun dengan teknik 2 jari penjepit kerongkongan, John berhasil menghabisinya tepat waktu saat ia juga dibuat tak sadarkan diri. Di saat yang sama, pembunuh kedua pun muncul melalui jendela kamar, di mana Aurora yang bersembunyi di dalam lemari. Di saat si pembunuh akan menembaknya, muncullah monster imajinasi Aurora yang entah ini nyata atau tidak. Tetapi tak berselang lama, muncullah si John yang membuka lemari, dan kemungkinan besar sosok monster yang kita lihat barusan itu hanyalah si John yang seolah-olah terlihat seperti monster bagi si Aurora. Tak lama setelah itu, muncul seorang wanita bernama Brenda yang mengaku dari dinas layanan ingin memeriksa kondisi Aurora dengan keluarga barunya. Karena ternyata ayah dan ibu yang hilang bukanlah orang tua kandung, melainkan orang tua angkat kedua yang merawat Aurora. Sehingga agar Brenda tidak curiga, John mengaku sebagai orang tua angkat ketiga yang dipercaya untuk merawat Aurora. You should watch land. That's not your social worker. That's not her foster father. Keesokan harinya, John kembali menemui Nyonya untuk mengembalikan mayat si pembunuh yang telah ia masukkan ke dalam koper. John pun berbohong dengan mengatakan bahwa Aurora sudah mati, dan sebagai gantinya ia sudah menghabisi si pembunuh yang Madam kirim.
Di mana Madam bertanya, "Lah, saya kan ngirim 2 pembunuh, kok kamu cuma bawa 1 koper?" Loh. Lantas siapa yang menghabisi pembunuh kedua? Mungkinkah monster itu nyata? What happened to the second package I sent? Did you kill her too? I never saw the second package. Tak lama muncullah Aurora yang sedari tadi mengikuti si John dari belakang, sehingga Madam jadi tahu jika John telah berbohong demi melindungi bocah kecil ini. Tak ingin memikirkan nasib kedua pembunuhnya, Madam hanya ingin John tetap hidup dan terhindar dari para musuh-musuhnya. Terserah jika John ingin Aurora tetap hidup. Tapi yang terpenting adalah John harus segera pergi meninggalkan kota ini sebelum pasukan musuh mengetahui keberadaannya. Leave now. Get out of town. Get out of all of it. Selesai menemui Madam, John pun mengajak Aurora pergi ke restoran Cina, yang di situ sudah ada satu pemburu alias musuh si John yang terus memperhatikannya. Tak lama, si pemburu pun menghampiri meja mereka dan dengan terang-terangan mengatakan jika ia datang untuk menghabisi si John, tapi tidak di depan seorang anak kecil dan bukan di tempat umum seperti ini. You can just ignore him. Maybe we could talk outside. We just got our food. Seolah tak punya harga diri, si pemburu yang merupakan pemburu bayaran profesional pun diminta untuk tunggu sebentar sampai hidangannya selesai disantap. Bahkan ketika pelayan datang mengantarkan makanan penutup, si pemburu hanya berdiam diri. Terdiam tanpa melakukan apa-apa. Soup dumpling. Mushroom dumpling. Benar-benar tak ada harga dirinya. Si pembunuh profesional itu pun hanya bisa berjalan keluar menunggu si John selesai makan. Yang karena hidangannya masih banyak, John pun meng-take away semua makanan. Dan saat sudah pergi meninggalkan restoran, di situ sudah ada si pemburu dan pasukannya menunggu di luar. Tapi tidak sampai membunuhnya untuk menunggu waktu yang tepat nanti. Karena situasi terlalu ramai, si pemburu pun membiarkan John dan Aurora pulang ke apartemennya. Yang tak lama setelah mereka sampai, muncullah Brenda si petugas dinas sosial yang datang secara mendadak untuk membicarakan terkait pendidikan dan pola asuh Aurora. Go talk yourself in. Just like I showed you. Karena bingung alasan lagi, John pun akhirnya mengaku bahwa ia bukanlah orang tua angkatnya, melainkan hanya tetangga yang peduli pada nasib Aurora. Tanpa membuka identitas aslinya, John menceritakan jika kedua orang tua angkat Aurora telah dibunuh oleh sekelompok orang jahat yang saat ini sedang berada di luar, sehingga Brenda dengan cepat menghubungi rekannya untuk memastikan hal tersebut. Anything going on out there? Disitulah John akhirnya sadar bahwa Brenda bukanlah petugas dinas sosial, melainkan seorang agen FBI yang entah sedang dalam misi apa di saat situasi sedang kacau seperti ini. Muncullah seseorang yang tidak diduga-duga kedatangannya, yaitu... Ya, itu adalah si Madam yang datang untuk memperingatkan jika saat ini pasukan musuh sudah mengetahui keberadaannya. Untuk kesekian kalinya, Madam meminta John untuk jangan memikirkan nasib Aurora dan pergi saja dari kota ini. Namun sebagai seorang pria berdosa yang telah banyak melakukan perbuatan buruk di masa lalu, John mengaku ingin bertobat. Yang salah satu caranya adalah dengan menyelamatkan nyawa seorang anak kecil tidak berdosa. Meski itu mungkin tidak akan cukup untuk menghapus seluruh dosanya. Setidaknya John punya satu bekal amal yang bisa ia bawa ke yaumul hisab nanti. Lah sudah cukup malu dengan dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dan tidak ingin menambah lagi dengan membiarkan Aurora mati begitu saja. Selesai dengan urusan Madam, John pun kembali ke kamar dengan Brenda, yang akhirnya mengaku sendiri bahwa ia adalah seorang agen FBI yang sedang menyelidiki si bocah kecil Aurora. Kasusnya cukup menarik. Orang tua kandung dan orang tua asuh pertama Aurora sama-sama menghilang secara misterius. Satu-satunya petunjuk yang FBI tahu sejauh ini adalah penemuan sebotol obat pahit pencegah hisap jempol yang mereka temukan di kolong kasur. Obat pahit tersebut mungkin adalah sesuatu yang tidak disukai oleh si monster, tapi kembali lagi, itu sangat tidak masuk akal. Bahkan dipikirkan secara logika oleh master idealis pun, itu tetap tidak akan masuk di kepala. Maybe a monster spit it out. Saat John masuk ke dalam kamar, Aurora langsung teriak sambil memperingatkan John untuk jangan menginjak lantai. Jesus! Dan menyadari pasukan musuh sudah berada di apartemen, John pun meminta Aurora untuk tetap diam di atas kasur. Yang ketika John dan Brenda berjalan ke pintu depan, terlihat lantai bergerak seolah-olah memang benar ada monsternya. Dan tiba-tiba, Brenda pun jatuh tertembak. Dan John yang langsung menyeretnya ke kamar mandi, di mana pasukan pemburu sendiri harus disibukkan oleh kemunculan pihak lain yang baru datang, yaitu 2 agen FBI yang merupakan rekan si Brenda.
John sendiri memeriksa kondisi Brenda yang ternyata masih hidup karena memakai rompi anti peluru. Saat ia akan mengambil pistolnya, Brenda keburu bangun dan menyuruh John untuk jangan ikut campur. Ketika John bermaksud mengintip musuh dari celah bawah pintu, disitulah ia melihat lantai yang tiba-tiba saja bergerak. Sehingga tak lama pasukan musuh pun masuk ke dalam kamar dengan satu anggota yang tangannya membuat bayangan seperti monster. Dan tiba-tiba, There's an animal in here. dan ya, itu benar-benar di luar pikiran secara logika. Sosok monster yang sering Aurora katakan ternyata memang benar-benar nyata. Sehingga ketika pasukan pemburu sedang dimakan monster, John sendiri teringat dengan obat pahit anti-hisap jempol yang berhasil ia temukan di dalam laci. Tersisa 4 pemburu yang masih hidup dengan cara naik ke atas dinding. Satu pemburu berusaha mengambil senjatanya yang tergeletak di atas lantai. Tetapi masih kurang yakin dengan yang sedang terjadi di luar, John dan Brenda pun melemparkan satu jasad pemburu ke lantai demi bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan tak berapa lama, 2 agen FBI pun masuk dan meminta para pemburu untuk tiarap di lantai. Mereka dengan sukarela menyerahkan diri asalkan bisa cepat dibawa pergi dari tempat ini. Namun ketika Brenda membuang waktu dengan malah mencari keberadaan monster tersebut, tiba-tiba tersisa John yang masih hidup. Ella pun mengajak Aurora untuk segera pergi meninggalkan kamar tersebut. Tetapi keesokan paginya, ketika matahari sudah terbit, Aurora pun terbangun oleh suara si John yang berada di bawah lantai, yang ternyata ya, John berhasil bertahan hidup berkat obat pahit anti-hisap jempol, yang membuat si monster memuntahkannya. Yang ketika semuanya sudah hampir berakhir, muncullah satu orang liga, yaitu si Madam, yang tetap ingin menghabisi Aurora. Hello, Aurora. I've come to rescue Aurora. Karena masih peduli, John pun memperingatkan Madam untuk jauhi lantai dan jangan masuk ke dalam kamar. Tetapi melihat si monster sedang sibuk memakan si Madam, John dan Aurora pun segera keluar melalui jendela. Tapi si monster tersebut kembali muncul dan nyaris saja melahap si John bersama kasur-kasurnya. Dan ya, Aurora berhasil membuat si monster berhenti menyerangnya, yang ternyata selama ini monster tersebut adalah monsternya. Layaknya hewan peliharaan, monster tersebut hanya sedang melindungi Aurora dari orang-orang jahat seperti orang tua kandung dan orang tua asuhnya yang sering bertindak kasar. Tanpa Aurora sadari, di dalam alam bawah sadarnya, ia meminta agar dikirimkan sesosok makhluk yang mau menghentikan penderitaannya. Dan sosok itu adalah Das Bunny, monster kelinci debu yang muncul dari bawah lantai kamarnya. Stop it! Terakhir, mereka pun pergi ke kota lain untuk memulai kehidupan yang baru, dan si monster akan tetap mengikuti Aurora kemanapun ia pergi. Karena pada dasarnya, ia adalah makhluk supranatural yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tamat ending yang sangat di luar logika. Sama seperti Anda, saya pun sempat tertipu dengan mengira jika monster yang Aurora katakan hanyalah sebatas imajinasinya saja. Tapi ternyata, tidak. Mungkin tidak ada penjelasan logis bagaimana monster itu muncul dan tercipta. Tapi karena ini film bergenre action fantasi yang menggabungkan aksi dan fantasi, itu memang sah-sah saja karena memang sutradara yang memegang penuh kendali. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan melihat usia sebagai batasan, karena sebagai bentuk kerendahan hati dan membuang keangkuhan adalah dengan mendengarkan perkataan orang yang lebih muda. Saya Zena TV, mewakili jajaran kaum rebahan celana dalam longgar, mengucapkan